Ini Kak ya? Oke. Sebentar. Ya. Jadi kita mengingat dulu tentang limit fungsi ya. Jadi kalau menurut definisinya ya, kalau kita mau ingat konsep dasarnya dulu, limit fungsi itu artinya bukan nilai fungsi ya, tapi nilai yang mendekati ke fungsi tersebut gitu ya, konsepnya dulu ya. Nah, nilai yang mendekati ke fungsi itu. Misalkan kalau kita punya limit x menuju 0 untuk fungsi sin x gitu, artinya nilai yang mendekati waktu x-nya sangat dekat dengan 0, maka nilai fungsinya akan sama dengan berapa. Ini gitu ya. Kalau secara grafik, kalau sin x itu kurvanya nanti seperti ini. Ya. Ya, ini 0 derajat. Kemudian ini sin 180 dan 360 kan begitu ya. Nah, x mendekati 0, maka dia didekati dari kiri dan kanan ya. Apakah dia mempunyai nilai limit atau nilai pendekatan ya ketika x-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita perbesar nanti x-nya menuju dari kiri, x dari kiri, x dari kanan, dia menuju ke nilai fungsi berapa. Kalau ternyata dia menuju ke satu titik nilai fungsi, maka nilai fungsinya ada. Ya. Nah, ini kita dapat kalau didekati dari kanan, dekati dari kiri, ternyata kita dapat nanti sin x-nya bernilai 0. Sin 0 adalah 0 kan gitu ya. Nah, kita sudah tahu konsep itunya. Nah, untuk yang peminatan atau untuk limit fungsi trigonometri, di sini ada bentuk-bentuk dasarnya yang perlu kita ingat. Ya, oke. Apa saja itu? Bentuk-bentuk dasarnya adalah ketika limit sin x per x ataupun nanti x per sin x ya, itu sama dengan 1 untuk x-nya menuju 0 ya, bentuk dasarnya sin x dengan 1. Alasannya kenapa? Kak, ini kan kalau sin x harusnya nilainya 0, x mendekati ini juga harusnya 0 kan gitu ya. Ini seringkali kadang-kadang ditanyakan oleh adik-adik ya, kalau misalkan loh ini kan harusnya, ini jadi pertanyaan, kok bisa 1, asal usulnya dari mana kok bisa 1? Sin x mendekati 0 ini kan diasumsikan nanti biasanya sin 0, ini 0 dibagi 0 kan tidak bisa Kak, harusnya tanda tanya kan, tidak bisa. Kenapa? Ingat definisi x menuju 0 di sini bukan murni dia sama dengan 0, tapi bisa menjadi 0,000001 sehingga sin x-nya di sini juga 0,00001 sehingga nilainya nanti ya, nilai ini sin x itu juga di sini kalau kita lihat dia sangat kecil dan menuju ke 0. Dia kan menuju ke 0 ya. Sehingga nilainya adalah 1. Jadi bukan murni yang ini ya. Bukan karena sin 0 itu 0, ininya 0, 0 per 0 enggak boleh. Nah, karena nilai adalah mendekati. Oke, 1. Yang kedua adalah bentuk tan. Limit x menuju 0 untuk tan x per x, kemudian x per tan x, tangan x ya gitu ya. Dia juga 1. Nah, maka selesai. Ini basically-nya. Nah, ini basic kita untuk mengerjakan soal-soal limit pada peminatan. Nanti memang ada beberapa bentuk soal, tapi ini basically-nya ini. Artinya apa Kak? Untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri, kata kuncinya adalah nanti kita harus ya, kata kuncinya adalah sifat-sifat trigonometri. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri adalah sifat-sifat trigonometri. Ini mutlak harus kita kuasai. Karena soal-soal yang diberikan pasti bukan soal-soal yang langsung bisa dijawab. Rata-rata adalah kita merubah bentuk sifat-sifat trigonometri yang terlebih dahulu. Apa saja sifat-sifat trigonometri?
lumayan banyak ya kalau kita hafalkan, tapi kita ingat konsepnya saja untuk sifat-sifat trigonometri, yaitu kalau nggak bentuknya perkalian nanti berubah menjadi sifat jumlah selisih ya, atau nanti sudut rangkap. Nah, kita bagi menjadi 3. Nah, nanti tinggal bagaimana cara menghafalnya, itu ada triknya juga ya. Kalau dulu saya waktu SMA dihafal satu-satu, jadi lumayan capek, otaknya kita capek karena menghafal cukup banyak. Nah, supaya tidak menghafal nanti ada triknya ya untuk apa, sifat-sifat trigonometri. Nah, ini basically-nya. Kemudian kalau mau dikembangin lagi, yang cukup diingat adalah bentuk yang dikotain saja. Kalau kita mau kembangin limit x menuju 0 sin ax ya, atau di sini bx, maka ini menjadi a per b ya. Ini x menuju 0, kemudian limit x menuju 0 untuk, nanti kakak kalau di penjelasan ada yang bingung boleh ditanyakan ya, dipotong boleh ya. Sin cx per tan dx, ini juga nanti c per d ya. Sin dan tan itu bisa kita mainkan juga ya. Tahu saya sebutkan di sini aja. Tan ya, ini dx. Kalau sin x per cx masih bisa dirubah yang lain nanti ya. Tan cx atau ini dx maka c per d. Basically-nya seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau lihat soal-soal yang terkait tentang limit trigonometri. Kalau kita pecah sebenarnya bentuk limit itu secara umum ada menuju ke 0, menuju ke tak hingga ya, menuju ke suatu titik menuju suatu titik 0 atau tak hingga. Nah, ini boleh saya lanjut ya, ini boleh di screenshot saja kalau sudah ya. Oke, makasih Kak. Oke, selanjutnya, jadi untuk sekarang kita fokus ke x menuju, ada yang menuju suatu angka tertentu di mana K-nya adalah bilangan real ya, bilangan real. Apa? K-nya bisa diganti suatu angka berapapun. Juga limit menuju x menuju tak hingga, kan gitu nanti ya. Nah, tapi nanti untuk yang tak hingga lebih banyak ke soal-soal yang berupa aljabar ya. Kalau untuk yang trigono sedikit sekali, rata-rata ini menuju satu bilangan, menuju pi per 2 per 3 dan seterusnya. Nah, saya carikan dulu untuk soal kebetulan saya tidak nyiapkan ya, dalam materinya saya nggak tahu. Kalau limit nanti bisa kita persiapkan. Saya ambil contoh sembarang untuk soal limit. Nah, untuk contoh misalkan limit x menuju 0 1 min cos 2x kemudian x tan setengah x, itu Kak ya. Nah, dari contoh soal yang pertama ini tadi kita punya basically apa? Kita punya basically yang pertama komponennya adalah sin x, tan x kan gitu ya. Tidak ada nilai cos. Nah, artinya dari sini kita akan merubah yang atas, berarti bagian cosnya akan kita rubah. Bagian bawah kalau kita lihat ini perkalian. Perkalian x dikali dengan x, nanti ini kita sebut sebagai derajat 2. Derajat 2 itu maksudnya pangkat 2, Kak. Derajat 2. Pangkat tertingginya 2. Kalau saya asumsikan ini x, berarti x kali x, x pangkat 2. Makanya saya sebut sebagai derajat 2. Sedangkan yang di sini adalah derajat 1. Ya, derajat 1. Dan yang pasti yang dirubah adalah bagian atas karena ada unsur cosnya. Maka cos di sini akan kita rubah menjadi derajat 2. Karena mungkin kalau dari ini sudah derajat 2 kita jadikan derajat 1 tidak mungkin. Maka yang paling mungkin ini akan kita rubah menjadi derajat 2. Nah, sekarang baru kita ingat 1 min cos 2x itu kira-kira sama dengan apa? Atau cos 2x itu sama dengan apa? Cos 2x
Kakak masih ingat atau lupa cos 2x sama dengan apa, Kak? Kalau nanti bingung, entar lagi Kakak jelaskan yang ini. Saya akan jelaskan tentang trigonometrinya dulu untuk merubah bentuknya. Cos 2x ini itu sama dengan 1 dikurangi sin betul 2 sin 2x kuadrat x. Ya. 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Oke, ntar lagi berarti kita pelajari dulu perubahan bentuk trigonometrinya ya, Kak ya. Nah, ini sama dengan dari sini kalau kita lihat sinnya sudah derajat 2. Ini 1. Nah, kalau kita konekkan di sini, maka sudah bisa ya, tinggal kita substitusikan ke sini. Atau di sini ada 1, kemudian di sini ada cos 2x, maka masing-masing ini akan pindah posisi saja. Cosnya pindah ke arah kanan, satunya atau min 2 sinnya pindah ke arah kiri. Switch tempat. Sehingga apa yang kita akan dapatkan? Yang kita dapatkan adalah 2 sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos 2x. Oke? Oh, berarti menggantikan 1 min cos 2x ini tergantikan oleh 2 sin kuadrat x. So, the value limit x menuju 0 ini menggantikan ini ya. Kakak kotai. Maka 2 sin kuadrat x per x tan setengah x. Oke. Berarti untuk memudahkan atau untuk mengingat ini sebenarnya tinggal langsung saja nanti cara langsungnya di sini. Tapi saya uraikan menurut tadi itu, menurut definisi yang tadi. Berarti kita harus pecah. Sin kuadrat itu sama dengan 2 sin x dikali sin x. Kan gitu, Kak ya. Jadi kita pasangkan ini dengan x, ini dengan tan setengah x. Sehingga apa yang didapatkan? 2 nilai dari ini 1. Ini ada limitnya, sorry, ini masih ada limitnya. Oke, gitu. Ya. 2 1 per setengah. Ya. Sehingga kita dapat 2 dikali 1 dikali ini 1 dibagi setengah, maka menjadi 2. Sehingga hasilnya adalah 4. Gitu, Kak. Nah, saya coba kasih soal yang lain sebentar lagi. Monggo kalau ada yang tanyakan dulu, Kak. Nah, kemudian ini kalau cara untuk ini kan masih panjang ya langkahnya, Kak ya. Kalau kita mau pendek tadi itu berarti tinggal begini saja, Kak. Di sini sudah derajat 2, di sini sudah derajat 2. Berarti tinggal kita masukkan angkanya saja. Berarti 2, di sini tidak ada angka lain, berarti 1 dipangkatkan 2 per 1, di sini berapa? Setengah. Oke, 2 kali 1, ini hasilnya adalah 4. Nah, ini kalau nanti soalnya berupa uraian, atau ketika latihan soal uraian, maka langkah pengujiannya seperti ini, Kak. Ya, tapi kalau nanti berupa pilihan ganda, dari langkah ini langsung aja ke sini. Kita hemat langkah ya. Gitu. Silakan, Kak, kalau ada yang tanyakan, Kak. Nggak ada yang ditanya. Nggak ada ya. Oke, berarti kita lanjut. Nah, sekarang Kakak mau bedah dulu untuk cara menghafal atau cara mengingat konsep dari sifat-sifat trigonometri. Oke. Yang pertama, trigonometri itu selalu yang kita harus ingat adalah identitasnya. Identitas trigono. Ya. Apa identitas trigonometri itu, Kak? Masih ingat, Kak? Sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, dari sini akan ada identitas trigonometri yang lain. Misalkan ini saya sebut sebagai identitas trigonometri yang pertama. Kemudian kita bisa membagi ini dengan sin kuadrat x. Coba kita bagi dengan sin kuadrat x. Sin kuadrat x bagi sin kuadrat x, hasilnya
1. 1, betul. Cos kuadrat X bagi sin kuadrat X. Cos per sin adalah Tan. sin per cos Cosec. tan. Kotangan. Kotangan. Kot tan. Kebalikannya tangannya. Kotan kuadrat X. Tangan ya. Kemudian 1 per sin sama dengan sekan atau kosekan? Sebentar. Saya ulangi dulu. Sepersin itu nanti sama dengan kosekan. Ya, kosek X. Kemudian seperkos itu sama dengan sekan X. Kemudian sepertangan, kebalikannya tangan, sama dengan kotangan X. Ya, kebalikan dari trigonometri sin cos tan ya. Nah, begini. Nah, ini ya. Sehingga 1 per sin itu sama dengan kosek. Berarti Kak, nanti ini akan menjadi kosek kuadrat X. Gitu. Nah, ini sudah menjadi rumus trigonometri kedua. Nah, ada lagi menjadi yang ketiga. Kalau sekarang kita bagi dengan cos kuadrat X. Nah, yang kedua dibagi dengan cos kuadrat X. Saya tulis di sini. Sin per cos berapa Kak? Sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Hasilnya Tan kuadrat X. Good. Oke. Tan kuadrat X. So, cos kuadrat X bagi cos kuadrat X 1. Kemudian 1 per cos sek kuadrat X. betul, sekan kuadrat X. Nah, ini sudah menjadi 3 rumus Kak untuk linear trigonometri. Sekali lagi, yang diingat cukup bagian atas, yang di bawah jangan, biar tidak terlalu banyak yang dihafalkan. So, basically-nya intinya adalah di sini. Oke. Nah, kemudian sudut rangkap, seringkali nanti yang dipakai adalah sudut rangkap. Sudut rangkap sin ataupun cos ataupun tangannya, sudut rangkap. Nah, sudut rangkap ini Kak sebetulnya asal usulnya nanti dari sudut atau penjumlahan ya, sudut jumlah selisih ya, jumlah selisih sudut gitu aja, jumlah dan selisih sudut. Nah, asal usulnya. Nah, ini hanya untuk membantu ketika untuk menghafalkan aja Kak sebelumnya Kak ya. Kalau dihafalkan semua juga boleh ya. Jadi di sini kalau sin sudut rangkap itu nanti kita dapatnya sin 2A. Ini ada cos 2A ya, atau 2X boleh lah. Kemudian tan 2A, hanya ada sudut. Ini akan sama dengan apa kan gitu ya. Ini Kakak hafal gak kira-kira? Enggak ya? Oke. Saya tuliskan dulu. Ini sama dengan 2 sin A cos A. Nah, ini ada 3 bentuk Kak. Cos kuadrat A kurangi sin kuadrat A 1. Yang ini saya hapus dulu saja. Oke. Saya taruh di bawahnya karena ada 3 bentuk ya. Oke. Yang kedua bentuknya bisa menjadi tadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Bentuk tadi yang satunya lagi 1 min 2 sin kuadrat A. Khusus cos 2A 3 bentuk. Nanti kapan dipakai sesuai kebutuhan. Apakah kita butuh ke cosnya atau butuh sinnya nanti gitu. Ya. Kemudian tangan 2. Nah, tangan di 2A biasanya saya sedikit-sedikit lupa ya. Tangan 2A di sini karena saya lupa, saya biasanya menggunakan yang di sini.
Ya, kenapa kok nanti jadinya apa? Nah, ini asal usulnya dari sini. Ini bentuk yang ini Kak, sin A ditambah B. Ya, pernah ya? Ini nanti sama dengan apa? Kalau biasa disingkat dengan saya cinta saya atau gitulah, ininya gitu ya. Tapi saya nggak ada pendekatan menghafal gitu ya. Jadi saya biasanya anggapnya sin A plus B, saya ingatnya adalah sin A, saya singkat saja agak panjang, dikali cos B ditambah cos A selang-selingnya. Kemudian dikali sin B. Kalau di sini plus, di sini ikut plus. Kemudian kalau saya rubah ini jadi negatif, saya tulis di bawahnya sin A dikurangi B, ini menjadi, ininya sama Kak, sin A cos B dikurangi cos A sin B. Ya. Kemudian sekarang untuk yang cos. Untuk yang cos A plus B itu sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A sin B. Nah, karena untuk yang ini memang saya hafalkan kayak untuk yang ini ya. Kemudian kalau saya ganti warna dulu, untuk cos dalam kurung A dikurangi B itu sama dengan cos A, ini sama cos B, tandanya saja berbeda, ini plus sin A sin B. Sudah ya. Nah, asal usulnya ini kalau kita lihat Kak di sini A plus, ini kan jadinya 2A ya, berarti B nya tinggal kita rubah menjadi A. Asal usulnya sin 2A ini, kalau B nya ini saya rubah jadi A, saya tulis di sini, B nya saya rubah jadi A, berarti kan nanti A ditambah A Kak. Oke, A tambah A jadinya adalah 2A. Oke. Kemudian sin A cos A, jadinya kan semua yang B akan kita rubah jadi A, yang B akan kita rubah jadi A, kan gitu ya. Ya, kalau saya buatnya A plus A, ini A, di sini A. Lihat di sini sin A cos A sin A, cos A sama sin ya, cos A sin A cos A, itu kan sama ya, seperti 3 dikali 5 kali 3. Oke, kan dua bentuk yang sama. Karena dua bentuk yang sama, maka menjadi 2 kalinya, 2 kali sin A cos A. Oke, nah jadi dapatnya dari situ. Cos A plus B sama, kalau kita rubah jadi A, ya, ini akan dapat cos A dikali cos A, sama dengan cos kuadrat A. Sin A dikali sin A, jadinya sin kuadrat A. Oke, nah kok bisa Kak ini jadi yang di bawah? Ini dirubah menggunakan sifat dari identitas di sini. Dari identitas di sini, cos kuadrat X itu atau kuadrat A itu sama dengan sinnya kita pindah ke arah kanan menjadi 1 min sin kuadrat A. Kita rubah cosnya ya, sehingga nanti jadinya 1 min 2 sin kuadrat. Kalau kita rubah jadi sin kuadrat sama dengan sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos kuadrat, maka nanti jadinya ya ini. Jadi yang ini itu dan yang ini nanti menggunakan perubahan sin kuadrat A-nya sama dengan apa yang dirubah, yang bagian bawahnya cos kuadrat A-nya sama dengan apa. Nah, sehingga nanti akan dapat imbalan ini. Itu Kak ya. Nah, sekarang tangan. Nah, untuk yang tangan A plus B itu sama dengan tangan A dikali tangan B per 1 plus, ini plus ya, plus tangan A kali tangan B. Oke, plus di sini harusnya minus ya, persilangan Kak.
ini sambil penghapus. Nah, jadi di situ aja Kak. Ya, ini jadinya min. Ya, tapi kalau nanti tangan A min B, ini akan menjadi ya tangan A min tangan B per 1 plus tangan A kali tangan B. Perbedaannya cuma di tanda saja. Gitu. Oke. Ya, cukup banyak kalau kita bahas sifat-sifatnya Kak. Jadi apa saja atau hemat saya ini hanya untuk membantu Kakak untuk apa ya? Untuk menghafalkannya sebetulnya Kak ya. Jadi ada identitas geometri, sudut angkap sama rumus jumlah. Rumus ini kan sudah jadi jumlah jadi perkalian ya Kak ya. Nanti dari ada perjumlahan menjadi perkalian. Ya itulah 4 bentuk itu yang harus kita pahami untuk trigonometri. Nah, kalau sudah bentuknya oke, so untuk limit sangat mudah sekali jadinya. Jadi triknya adalah kita merubah bentuk trigonometri. Oke Kak ya? Oke. Boleh ditanyakan dulu Kak kalau ada yang tanyakan Kak. Mungkin ada soal Kak yang mau ditanyakan Kak? Boleh kalau ada soal dari sekolah yang mau ditanyakan tentang limit trigonometri. Sambil lalu saya coba carikan Ada contoh soal. Ada soal ya? Boleh. saya lihat. Boleh share screen, mungkin di foto dulu, nanti saya screenshot, kemudian saya buka lagi gitu. Kakak share screen. Iya, bentar. Soalnya online atau ada catatan di kertas? Online. Oke. Kakak buka, nanti saya screenshot, kemudian nanti saya share screen. Ya, bentar. Oke. Ini saya share screen kah? Ya, boleh. Bisa Kakak. Share screen. Oke. Ini. Oke, ini kombinasi. Oke, limit trigonometri. Oke. Saya screenshot dulu ya. Iya. Oke Kak, sudah Kak. Boleh di ya. Oke. Ini Kak ya. Oke, kalau kita lihat soalnya, nah kita analisis dulu Kak dari soalnya ya. Kalau yang bawah sudah kelihatan Kak, ini derajat 2. Jadi untuk mengeceknya adalah kita cek dari dulu pangkatnya Kak. Yang bawah X kuadrat min 10X plus 25, maka ini kita sebut sebagai derajat 2. Ya, ini derajat 2. Oke. Oh, yang ini masih kelihatannya kan derajat 1. Oh, berarti yang harus kita rubah adalah cos-nya dan harus derajat 2. Berarti ini harus kita rubah menjadi derajat 2. Rubah ke derajat 2. Oke. Nah, berarti kalau dari sini, kalau dalam bentuk pembagian, ini jelas kita tidak boleh dalam bentuk di sini. Dalam bentuk ada kurang, ada penjumlahan Kak. Jadi yang bawah harus kita faktorkan dulu Kak. Kalau kita lihat faktornya di sini, maka ini pasti bilangan kuadrat, bentuk aljabar kuadrat. X kuadrat, nah saya pecah satu-satu dulu. X kuadrat
min 10x plus 25, Kak. Itu kira-kira faktornya apa ya? Ini pastinya X min min 5. good. Oke, thank you. Selanjutnya sekarang kita tinggal rubah yang atas. Harus dalam bentuk pangkat 2. Nah, yang pastinya bukan cos. Kalau kita lihat di sini, ini sudah mengarah ke yang sama, Kak. Di sini X min 5, di sini bentuknya X min 5. So, bentuknya sudah sama. Berarti kita tinggal lihat kalau X min 5 yang kita asumsikan sebagai nilai variabel yang lain, P gitu ya. Kalau kita andaikan P itu sama dengan X min 5, gitu, maka kita akan mendapatkan 1 min cos 2P. Oke, oh berarti kita merubah cos 2P-nya. Cos 2P-nya sama dengan apa tadi? Kita ganti apa, Kak? Sin. Iya. Apa? Saya catat dulu. Sin. 2 sin. Oke. 2 sin pangkat 2P. Oke, good. Betul sekali. Jadi ini sama dengan 2 sin pangkat 2P. Oke. Nah, berarti kelanjutannya, Kak, berarti tinggal kita masukkan dalam bentuk limitnya. Jadi limit X menuju 5 ya 1 min kos ya, langsung saja yang sudah dirubah berarti menjadi 2 sin kuadrat X dikurangi 5 gitu, Kak, ya per X min 5 kuadrat. Karena bentuk ininya sudah sama, Kak, asumsinya ini adalah sin X min 3 per X min 3 kan nilainya adalah 1. Maka dari sini menjadi 2 1 pangkat 2 per 1 pangkat 2. So gitu. Ada di pilihan gandanya ada, Kak? Ada. Yes. Ada. Ya. Oke, jadi begitu. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat derajat atas dan bawahnya sudah sama apa tidak, pangkatnya sama atau tidak. Oh, kalau tidak sama, mana yang akan kita rubah bentuknya, ya, dengan menggunakan sifat-sifat perubahan bentuk tadi itu. Oke. Maybe any soal lagi, Kak? Ada soal lagi mungkin, Kak? Kalau tidak ada, Kakak, saya mau tanya. Kakak coba dulu maksudnya ya, supaya nanti kalau kira-kira ada kesulitan apa tidak gitu ya. Coba Kakak kerjakan, nanti difoto. Kalau sudah difoto aja tidak apa-apa, di share screen gitu aja tidak apa-apa. Oke. Just one norm. Ini sin 3x ini cos 2x per 2x pangkat 3. Ini, Kak. Nah, saya panggilnya apa, Kak? Damira, Savana? Damira. Oke. Damira boleh dicoba dulu sampai 5 menit.
Nanti kalau ada kesulitannya kita bahas bersama. Itu derajat berapa sama derajat berapa, Kak? Dari soal itu, Kak? Derajat 3. Ya, oke. Good. Derajat 3, berarti yang atas harus kita rubah jadi derajat 3. Nggak ngerti. Oke. Di sini derajat 3. Oke, kalau ada derajat 3, kita lihat yang di atas ini derajat 1, di sini derajat 2, Kak ya. Ini kan perkalian, ada X, jadi ini kita sebut sebagai derajat 2. Nah, berarti kalau untuk kita rubah, kita lihat di sini pasti ada yang sama, kanan dan kiri. Ada? Oh, berarti kita keluarkan dulu. Kita distribusikan, kita keluarkan sin 3X-nya. Ya, sin 3X-nya kalau kita keluarkan, maka akan dapat sin 3X kita keluarkan. So, ini kalau kita lakukan, maka di sini sisa 1. Right? Kemudian sin di sini juga hilang, maka sisa cos 2X. Selesai. Lagi-lagi kita ketemu sudut rangkap. 1 min cos 2X adalah jadi di sini akan berubah menjadi apakah? Limit X menuju 0. Yang bawah sudah tetap 2X pangkat 3. Tinggal yang atas menjadi sin 3X. Yang ini 1 min cosnya sama dengan apa? 2 sin pangkat 2X. Sip. Betul. Good. 2 sin pangkat 2X. Derajat 1, derajat 2 kalau dikalikan jadinya derajat 3. Maka ini sudah sama-sama derajat 3. Nah, kalau sudah sama-sama derajat 3, tinggal kita masukkan angkanya saja. Angkanya di sini 3, di sini 2, di sini tidak ada angka, berarti 1 pangkat 2, juga ya, per 2, di sini, di 1 pangkat 3. X-nya kita asumsikan 1, gitu kayak ya. Nah, berarti maka di sini akan kita dapatkan, ini tinggal saling coret 1, berarti ini begitu, Kak. Oke. Nah, berarti sekarang Kak Jamila sudah tahu caranya. Harus yang pertama adalah kita merubah dulu derajatnya, triknya gitu ya. Nah, setelah derajatnya baru tinggal kita masukkan saja. Nah, rata-rata semua soal untuk trigonometri, limit trigonometri seperti itu. Kemudian ada juga nanti yang dipadukan dengan aljabar. Mungkin saya coba satu soal lagi, Kak ya. Kakak mau coba ya? Iya. Boleh. Boleh.
Kalau kakak ada soal boleh ditanyakan. Kalau ini mirip sedikit checklist satu tingkat di atasnya, mirip soalnya di atas, cuma dirubah sedikit lagi. Allah. Tan 2x kali cos 8x dikurangi tan x per 16 x pangkat 3. Berapakah? Dapat kak? Idenya dapat? Coba kakak macetnya di mana? Saya nuliskan, kakak sampaikan. Kira-kira macetnya di mana? Di yang tan 2x. Oh sorry, ini tan 2x kak ya, saya keliru. Nah ini kak. Oh. Cos 8x-nya itu nanti jadiin apa? Nah, cos 8x ini kita lihat polanya kak ya. Kalau cos 2x nanti jadinya 2 sin kuadrat x kak. Nanti kalau cos 8x kira-kira di sini akan jadi berapa, di sini berapa? Ya, di sini akan jadi berapa? Di sini akan tetap kayak 2 ya. Tinggal nanti yang di sininya yang berubah. Lihat dari sini polanya 2x akan menjadi x. Kalau 4x harusnya di sini akan jadi setengahnya kak. Maka bentuknya akan sama seperti ini. Hanya saja 2 sin setengah dari cosnya di sini berapa. Ya, kalau ini kalau kita lihat polanya cos 2x menjadi 2 sin kuadrat x. Ini akan menjadi nanti kalau cos 8x gitu harusnya menjadi 2. Ini ada 1 min gitu ya, 1 min cos 8x gitu kak ya. Ini harusnya nanti menjadi 2 sin kuadrat 4x. Ya, dari mana? Dari cos 8x itu bisa kita tulis menjadi cos 2 dikali 4x. Saya kurung 4x-nya. Nah, ini bentuknya akan menjadi 1 min 2 sin kuadrat 4. Oke. Berawal dari cos 2A kan gitu kak ya. Berarti kan 1 min 2 sin A kuadrat A. Oke, setengahnya. Oke. Oke. Oke.
Kakak SMA mana kak ya? SMA SMA Islam Sabilillah Malang. siap. Sudah pandemi 2 tahun ya? Iya. Min 4. Min 4. Oke, kita kunci dulu cobanya. Negatif 4. Oke. Kita coba bareng-bareng kak ya. Ini tan 2x nya nanti keluar kak ya. Tan 2x di cos, sepertinya betul, cos 8x dikurangi 1. Kan gitu kak ya. Oke. Sehingga ini nanti menjadi min 2 sin kuadrat 4x. Betul kak? Oke. Iya. Sini tan 2x. Oke. Per 16x pangkat 3. Oke, good. 16x pangkat 3. Sehingga 2 min 2 4 pangkat 2 ya? Good. 16 1 pangkat 3. So this is answer minus 4. Oke, good job. Berarti sudah dapat pandangan ya kak ya. Nah, ini alhamdulillah. Nah, oke kak, mungkin ada soal kakak yang mau ditanyakan kak. Silakan. Secara konsepsi, kakak nanti boleh mencoba soal-soal pada limit trigonometri. Alurnya pasti seperti itu. Nah, ketika nanti kakak dapat soal, kapan saja kakak coba boleh WA ya. Ada soal kalian kakak latihan soal tuh. Ya, nanti kirim aja ke nomor saya ya. Ya nanti kita biar diskusinya bisa jalan. Oke. Oke. Matematika wajibnya sampai mana kak? Sampai itu yang garis ruang terhadap ruang itu. Oh, ruang 3 dimensi? Iya. Dimensi 3? Nah, agak ribet ya. Ya, ini karena harus di awal memang harus imajinasi dulu untuk gambarnya. Tapi basically nanti bentuknya ada polanya kak, itu kak, ada polanya. Ya, ada pola. Soal-soalnya ada polanya juga. Mungkin kita mau bahas itu. Oke. Mungkin ada tanya dulu dari trigonometri, mungkin kakak ada soal. Sepertinya udah enggak. Enggak ya? Sudah penjelasannya. Oke, sip. Alhamdulillah, begitu. Nah, sekarang kita masuk yang matematika wajib. Secara basic untuk dimensi 3 ini gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah. Tapi basically kita coba rangkum sesederhana mungkin. Nah, oke. Jadi di dimensi 3 kak, kata kunci yang kita buat nanti bangun yang kita mainkan atau bangun ruang ya. Yang dimainkan rata-rata sih nanti yang pertama basically-nya adalah kubus. Ya, kita ada kubus. Bentar, saya gambarkan dulu. Oke. Oke ya. Ada kubus. Ya. Oke.
ada kubus, ada nanti balok. Intinya kalau saya secara gambar mungkin nanti bisa saya siapkan lebih bagus lagi ya, kubus, balok, kemudian prisma, prisma, limas. Nah, ini bangun datar ya, yang terkait bangun datar. Nah, nanti kan sebelumnya nanti dibahas kata kuncinya adalah di sini kita punya kata kunci apa saja yang akan ditanyakan adalah biasanya soal-soal seperti ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan. Adalah jarak titik dengan titik tertentu ya, jarak antar titik dengan titik tertentu. Titik dengan titik. Yang kedua, jarak titik dengan garis. Ya, kemudian jarak garis dengan garis. Dengan garis. Jarak titik dengan bidang. Jarak garis dengan bidang. Nah, pertanyaannya pasti berputar-putar di sini sudah. 5 pertanyaan ini yang akan ditanyakan. Ya, cuma memang 5 pertanyaan ini kita butuh trickly-nya nanti adalah bentuk-bentuk yang akan muncul biasanya itu pasti bentuknya segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, ya, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang. Artinya kita bermain peran nanti di konsep linknya, kita bermain di tentang segitiga, Kak. Ya, konsepnya adalah di sini. Konsep linknya adalah kita nanti di tentang segitiga. All about tentang segitiga. Pasti kita bisa membawa ke bentuk segitiga. Contohnya, kalau segitiga siku-siku, ini kita bisa mencari dari ini A, B, C, Kak. Maka kita bisa mencari titik A ke titik B, ke garis BC. Maka ini harus siku-siku. Jarak A ke D, ya. AD itu adalah jarak dari A ke garis BC. Nah, ini kan sudah menggunakan segitiga siku-siku Pitagoras, ya. Artinya banyak menggunakan konsep-konsep pada segitiga. Kita harus menguasai konsep-konsep pada segitiga. Termasuk konsep segitiga ya, jarak di segitiga, kemudian luas segitiga kan macam-macam. Ada yang menggunakan, saya ambil contoh untuk bentuk segitiganya nanti. Nah, misalkan ini awalnya panjangnya P, di sini saya tulis X, maka di sini panjangnya min P min X. Untuk mencari T ini kita bisa menggunakan konsep luas segitiga, banyak sekali. Nanti saya coba buatkan alur lebih rincinya ya supaya nggak bingung. Kalau ini nggak dikonsep, nanti kita jelaskannya bisa kemana-mana sehingga nanti lebih bingung nanti pemahamannya. Oke, kita start dulu dari jarak dengan titik menggunakan titik. Pertanyaan untuk yang pertama, untuk semua bentuk bangun ruang, kalau pertanyaannya titik dengan titik, fix kita akan menggunakan segitiga siku-siku. Kita harus bisa menemukan segitiga siku-siku. Di sini harus kita menunjukkan segitiga siku-siku. Misalkan A ke G, titik A ke titik G nih Kak, ini kan diagonal ruang ya, ada beberapa tentu diagonal ruang. Maka kita bisa menemukan segitiga siku-sikunya, yaitu A ke B dulu, kemudian B-nya ke G. Ini siku-sikunya adalah di B. Segitiga ABG ataupun AAG, dia siku-sikunya di sini B. Maka untuk mencari jarak AG, ini adalah kuadrat dari sisi ini ditambah kuadrat dari sisi ini diakarkan. Dimana kalau pada segi kubus, kalau sisinya adalah A, maka kita punya diagonal sisi, itu A akar 2. Diagonal ruang, saya singkat DR, itu A akar 3. Oke, nah, jadi kalau ditanya soal apapun tentang jarak titik ke titik, kita harus bisa menemukan segitiga siku-siku. Misal, saya kasih soal, contoh soal,
tentang yang ternyata nanti ya kalau ada di pojok-pojok enak Kak. Tapi kalau ada di tengah-tengah nanti gimana? Misalkan ini ada, anggap bagus ya. Biar agak cepat gambarnya. Gitu Kak. Kemudian nanti ternyata ada titik P di tengah-tengah sini. Oke. Kemudian ada titik Q itu di sepertiga. Ada di sepertiga. Saya pakai warna biru. Sepertiga Kak ada di sini. 2/3 dari tinggi. Ini adalah P, di sini adalah Q. Oke. Pertanyaannya, berapa jarak P ke Q? Berapa jarak P ke Q? Ini panjangnya, saya tulis. Ini membagi 2, ini setengah, ini setengah. Yang ini 2/3, atasnya 1/3 Kak gitu. Kira-kira berapa ya panjangnya jarak atau P ke Q? Gitu. Maka ini harus kita ambil segitiga siku-siku. Kita harus buat segitiga siku-siku dulu. Yang jelas kalau dia ini setengah, maka kita bisa punya titik lagi di sini kayak setengah. Ya kan mirip, kita jadikan seperti A ke B itu sejajar, ini sejajar. Maka ini adalah ya kita bisa menyebutkan R gitu ya. Ini adalah R. Ya. Kemudian R kita tarik sini. Ini kan sebenarnya R-nya ada di bawah lagi. Nah, ya sehingga ini ada titik tinggi sedikit gitu. Sehingga ini kalau kita tarik ke sana. Nah, ya, hematnya ini akan menjadi segitiga. Siku-sikunya ada di R. Ini P. Ini kemudian Q. Gitu Kak. Ya. Nah, berarti P ke R itu sama dengan sisi di sini sudah ya. Kalau misalkan sini saya pakai nilainya adalah 4, panjang sisinya 4 supaya tidak huruf, ini 4, maka PR adalah 4. Nah, ini cukup menguras, karena harus membayangkan ya. Nah, dari situ Kak, R di sini ada R, ini ada tinggi berarti. Dari setengah, sepertiga, kira-kira jaraknya berapa ini? Dari sepertiga ini ya, dari sini. Berarti kan sama dengan kita mencari tinggi Q ke yang biru. Q ya, warna hijau ke warna biru ini sama dengan 2/3 dikurangi setengah. Kayak gitu. Tinggi QR-nya. Sorry, QR ya. Tinggi yang di sini dulu untuk mendapatkan QR-nya. Berarti sebelum kita dapat QR, ini ada sedikit lagi Kak, kecil banget sedikit. Begini. Di sini R, di sini Q, di sini katakan O lah, QO. Ya, ini QO ini sama dengan 2/3 kurang 1/3. Berapa itu? Betul, 4. Samakan penyebutnya 4/6 kurangi 3/6 sama dengan 1/6. Berarti tinggi ini 1/6 Kak. 1/6 dari sisinya. 1/6 sisinya. Berarti 4/6. Ya. 1/6. Di sini RO-nya ini RO-nya sama sisinya ini. Berarti RO-nya ini 4, ini 4/6. Berapa berarti RQ-nya? Pakai Pythagoras. Maka didapat suatu nilainya adalah X. Nilai X ini nanti dimasukkan ke QO. Nah ini panjang ininya RQ. Nah, maka dapat PQ-nya kita pakai Pythagoras. Gitu Kak. Agak lama. Ya. Nah, agak lamanya sebetulnya saya di awal selalu ngasihnya konsep dulu Kak. Nanti memang ada cara cepatnya Kak. Ada. Nanti kami siapkan untuk cara cepatnya. Nah,
Tapi yang paling penting adalah idenya dulu yang kakak dapat. Ini kan ibaratnya dipotong, yang bagian sini potong sehingga kita dapat persegi panjang, balok gini. Nah, bisa kita jadi gini. Nah, ini sebenarnya jadi seperti ini Kak, di gambarnya. Gambar itu kalau kita sederhanakan, ini P-nya, ini Q-nya, itu kan. Ya, ini berarti kita tarik garis begitu. Nah, ini dengan memotong itu. P-nya kita potong mendatar, P-nya sel kita potong, Q-nya kita potong sel gitu. Ini tingginya 1/6 dari rusuk, 1/6 dari rusuknya tadi, 1/6 4. Ini 4. Ini panjangnya berapa? Ini 4. Maka kita dapat panjang ininya. Nanti kita cari Pitagorasnya, maka selesai. Kalau dengan seperti ini, nggak kita sederhanakan menjadi gambar ini, kayak yang jelimet banget. Ya. Jadi triknya apa? Kita potong sejajar, tel. Kita potong P-nya, kita potong, kemudian kita hitung. Apa nggak ada polanya? Ada polanya, tapi kita harus hafal ininya. Otomatis kita main hafalan nanti ya. Nah, kalau kita main hafalan, maka itu yang saya takutkan. Dari sini, kalau jarak titik ke titik, maka kita lihat kata kuncinya, kita cari selisihnya ini, kita cari garis miringnya ini, selesai sudah kita bisa cari. Jadi tanpa menggambar nanti bisa. Tapi untuk awal-awal, supaya kita dapat, ini dapat dari mana 1/6, kok tiba dapat 1/6? Nah, itu yang paling penting. Untuk dimensi 3 kita memang sedikit pelan-pelan untuk memahaminya. Nah, tapi kalau kita sudah dapat idenya Kak, mudah sekali untuk merasakan, gitu ya. Ini masih jarak titik dengan titik. Nanti masih ada jarak titik dengan garis, titik dengan bidang. Nah, tapi basically-nya idenya sama. Oke. Silakan Kak, ada tanyakan mungkin tentang soal dimensi 3, monggo. Bisa saya jelaskan. Jadi sementara kita masuk ke kubusnya dulu. Belum ada sih. Belum ada. Oke. Oke. Mungkin kita bisa nentukan jadwal Kak ya. Jadwal kita nanti mau kita untuk matematika dulu mungkin saya belum dapat untuk yang ngajar fisika sama kimia ya. Untuk matematika dulu kita mau buat berapa hari. Nanti kalau perlu fisika kimia kira-kira apakah mau dijadwalkan paten fisika kimianya atau tertentu. Nanti kalau saya sudah dapat, nanti saya coba kasih nomornya ke Bapak ya. Kita kasih nomornya ke Bapak, biar Bapak menghubungi langsung gurunya ya untuk pengajarnya ya fisika sama kimia. Mungkin untuk matematika dulu Kak, mau kita jadwalkan hari apa dan jam berapa? Hari Selasa, Rabu mungkin. Selasa, Rabu. Oke, siap? Iya. Selasa, Rabu, ya. Saya catat jamnya jam berapa Kak? Jam 3:30 mungkin. 4 ya. Oke. 3:30 kita mulai nanti 1,5 jam atau 2 jam? 1,5 jam. 1,5 jam. Oke, tadi kita masih mulai jam 4, masih ada waktu 20 menit ini. Mau bertanya apa? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Boleh saya coba soal lagi untuk limitnya dulu aja? Boleh. Boleh ya. Oke. Ini Kak, satu min cos kuadrat
X min 2 3x kuadrat min 12x plus 12. Mirip seperti soal yang ditanya kakak. Bisa kesulitan kak? Gimana? Hampir mirip dengan soal kakak ya tadi ya? Iya. Itu untuk Oke, saya tulis kak. 1 min cos 2-nya itu jadi 2 sin pangkat 2 atau jadi sin pangkat 2 saja? Sin 2 sin pangkat 2 kak. 2 sin pangkat 2 ya. Berarti di sini nanti jadinya tetap X min 2 kak ya. Oke, yang bawah kak. Yang atas betul udah. 3x pangkat 2 min 12x plus 12 itu saya bagi 3. Good. Sampai bagi 3 itu artinya nanti 3-nya keluar kak ya. Gitu. Sehingga jadinya apa kak? X pangkat 2. Oke. Min 4x plus 4. Oke, good. Plus 4. Good. Lanjut. 3 dikali X min 2 kuadrat. X min 2 ya kuadrat. Good. Berarti tinggal kita susun sekarang. Jadi di fungsional. Ini atas tadi di siapa? 2 sin kuadrat X min 2. Yang bawah 3 kali X min 2 kuadrat. Ini oke. Berarti berapa kak? 2/3. Oke, good. 2/3. Mantap. Berarti sudah oke nih. Nanti untuk limit trigonometri, insya Allah ya, insya Allah Kak Damira sudah oke. Jadi nanti untuk
Untuk yang apa namanya Kak? Untuk yang dimensi 3 nanti kita coba penyajiannya saya rapikan, saya kasih catatan dulu aja Kak ya. Saya kasih catatan berupa PDF atau apa. Saya buat rangkuman alurnya. Kakak nanti baca, kemudian kita perbanyak latihan soal untuk supaya kalau dimensi 3 saya jelaskan materi, mungkin nanti agak sedikit bingung ya. Maksudnya teorinya akan sedikit panjang, atau nanti saya kasih PDF-nya untuk dimensi 3, rangkuman saya, catatan tangan saya, ya, orat-oratan tangan saya kirim ke kakak, kemudian nanti kita banyak latihan soal saja, supaya lebih on the point, lebih tepat sasaran lah, gitu ya. So, kita lihat aja kita perkembangannya, nanti kita sesuaikan. Kalau kakak dengan metode saya gunakan kurang cocok, boleh disampaikan kak ya. Mungkin terlalu cepat kak, atau kurang jelas suaranya, atau bagaimana, perlu disampaikan biar nanti komunikasi dua arah lah. Saya akan berbenah terus ya gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu pertemuan awal kita ya, atau gimana ya. Oke, so kalau saya sih prinsip saya kalau belajar ya tidak harus terlalu lama, sedikit masuk tapi tinggal diulang-ulang. Kecuali saya boleh tanya sedikit nggak? Karena ini kan sudah kelas 12. Time untuk belajarnya kakak itu lebih idealnya di jam berapa? Suka di jam berapa belajar? biasanya rada malam. Rada Habis malam ya? maghrib. Iya. Rada maghrib. Habis Sampai maghrib. jam berapa kira-kira? Kalau belajar kira-kira sampai jam berapa? Jam 8 atau 9 nyelesain tugas-tugas. Oke. Nah, itu kalau saya kemarin ketika saya sharing sedikit kayak supaya jadi kita bisa berbagi pengalaman ya, karena kan bagi saya tuh belajar ininya oke, tapi kita perlu belajar trik atau pengalaman juga yang dari orang lain. Kalau saya kan memang sama, ketika jam maghrib sampai isya itu biasanya saya manfaatkan untuk perbanyak baca Quran dulu lah ya, ketika itu ya kita ngaji, pokoknya dah ngaji rutin itu. Pada isya kita belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas besok, tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, semampunya sudah, kalau kita bisa 1 jam ya 1 jam. Kalau ketika ya, saya ngikutin mood, kalau saya belajar ketika mood saya on track, saya kejot. Ketika nggak on track ya penting saya tetap belajar meskipun itu cuma sebentar, tidak saya hilangkan proses belajarnya. Nah, saya tambahi kak, waktu saya itu biasanya habis tahajud kak. Nah, kalau kakak rutin tahajud, jadi habis pada tahajud itu ya hanya untuk mengerjakan 1-2 soal. Kalau misalkan itu saya. Kalau kakak lebih suka ke membaca, ya lakukan aktivitas membaca. Artinya setelah sholat tahajud itu perdalam ke materi yang kakak suka. Ketika kakak suka matematika, ingin belajar matematika ya belajar. Karena momentum itu nanti apa yang kita sukai lah, stylenya kakak apa, tidak harus matematika. Nah, kan saya suka kalau Pak dokter kemarin nyampaikan suka desain gitu ya, ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk mendalami desainnya. Kenapa seperti itu? Karena waktu tadi habis isya, pada isya kita fokus menyelesaikan tugas. Kita harus ada satu waktu untuk menyukai apa yang kita suka, mempelajari apa yang kita suka. Itu yang paling penting. Sehingga nanti tidak motivasi belajar tetap terjaga gitu kan. Apa yang kita suka harus kita pelajari. Gitu, tanpa menyampaikan tugas-tugas yang lain. Biasanya saya seperti itu. Meskipun cuma 15 menit sholat tahajud ya. Kalau kita tidak ngantuk ya kita belajar, kalau ngantuk ya tidur. Oke, gitu aja. Itu sih, itu trik dan tipsnya saya. Nah, satu lagi, setiap kali kita belajar, saya biasanya ngirim Fatihah ketiga, khususan ketiga, yang pertama kepada Rasul, kemudian kepada orang tua, ketiga pada tiga itu mungkin bisa kalau kita kirim Al-Fatihah ya ke orang tua,
Maaf, saya balik. Ke Rasul Nabi Muhammad SAW, ke orang tua, ke guru. Udah. Jadi itu salah satu cara untuk kita belajar nanti mudah, diberi kemudahan, diberi percepatan untuk menangkap informasi. Biasanya seperti itu, insya Allah. Baca Kak ya. Oke, mohon maaf banyak masukan. Oke, kalau sudah Kakak nggak ada tanya kan? Sudah? Ada? Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa akhiri dengan alhamdulillah ya. Semoga yang kita pelajari pada sore hari ini diberikan keberkahan, kebarokahan, dan semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran atas perhatiannya. Kurangnya Kakak mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucapan. Sudah ada nomornya saya ya. Kalau ada apa-apa tinggal kalau Iya, sampun. Oke, salam sama Bapak kalau ada Bapak di sebelahnya. Iya. Ya, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta file nanti ini apa? Kan di-record sama Kakak ya. Iya. Saya minta ya. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama.